Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Membaca adalah kewajiban bagi semua orang yang beragama Islam, karena membaca adalah perintah pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai, aku Ratna. Aku akan mengajak kalian membaca hal sederhana yang akan membuka wawasan kita kepada apa yang terjadi di sekeliling kita. Ayo kita membaca berita. Tanggapi Luhut Panjaitan, aksi Indonesia gelap di Solo, generasi bangsa mau dibawa kemana? Oke, ini aksi Indonesia gelap yang sedang ramai ya saat ini dilakukan oleh para mahasiswa. Ingat, mahasiswa adalah masa depan sebuah negeri. Para pemuda adalah masa depan sebuah negeri. Jadi suara mereka tidak bisa kita remehkan, tidak bisa kita kesampingkan. Tanggapi Luhut Panjaitan, aksi Indonesia gelap di Solo, generasi bangsa mau dibawa kemana? Ini fotonya, mereka berhasil menduduki gedung DPRD pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2024 dan berakhir membubarkan diri di jam 18.30. Iya, waktunya sholat maghrib. Halo. Kompas.com, Christine Intan Sulistiawati. Solo, Kompas.com. Aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap berlangsung di kota Solo, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2024. Masa demonstran terdiri dari mahasiswa se-Solo Raya, jadi semua mahasiswa di kota Solo semuanya ikut. Atau mungkin mahasiswa dari semua kampus yang diwakili oleh rekan-rekan mahasiswanya gitu. Jadi tiap kampus ngirim perwakilan gitu maksudnya. Berhasil menduduki gedung DPRD dan membubarkan diri pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mereka meminta pencabutan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Kedua, evaluasi total program makan bergizi gratis. Ya, aku setuju sih kalau makan bergizi gratis perlu dievaluasi supaya kebijakan ini bisa lebih tepat sasaran, kemudian bebas dari korupsi, dan efisien juga di lapangannya begitu. Karena kalau untuk saat ini program makan bergizi gratis kok aku lihat banyak kendala dan banyak hambatannya. Jadi ini perlu dievaluasi secara total. Iya, benar. Ketiga, penolakan terhadap RUU Polri dan TNI yang dianggap dapat mengancam hak asasi manusia. Keempat, pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kelima, desakan kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpu perampasan aset. Perampasan aset ini terutama kepada para koruptor. Aku setuju banget itu. Ayo lakukanlah Pak Presiden. Keenam, realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen. Nah, ini adalah para mahasiswa yang berbakti kepada gurunya. Semoga ilmu yang kalian dapat dari dosen-dosen kalian menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Koordinator Umum Demonstrasi Syaiful memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang menanggapi gerakan aksi dan tagar Indonesia Gelap. Sekarang, teman-teman bisa melihat bersama bagaimana kondisi bangsa saat ini. Kalau Pak Luhut mengatakan bahwa Indonesia ini bukan Indonesia yang gelap, lantas apa yang gelap? Ujar Syaiful di gedung DPRD Solo. Syaiful menegaskan bahwa kondisi bangsa Indonesia sedang mengalami kemunduran di bawah pemerintah saat ini. Generasi bangsa ini mau dibawa kemana? Kalau kondisi bangsa tetap terus seperti ini, ya benar, harus ada perubahan.
dan harus ada evaluasi total dari pemerintahan kita terhadap kinerja pemerintahan yang saat ini juga masih banyak korupsinya. Menurutku yang perlu dibenerin gak bisa satu-satu ya, banyak yang perlu dibenerin nih. tidak bisa mengutamakan pendidikan atau mengutamakan korupsi atau mengutamakan ekonomi atau mengutamakan yang lainnya, karena semuanya sama pentingnya. Ia juga menyinggung, Mas Saiful di sini ya, menyinggung kabur aja dulu yang dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri. Lebih lanjut, Saiful menilai bahwa kepemimpinan pemerintah saat ini masih terpengaruh oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahwasanya kebijakan dia masih terpengaruh dalam pemerintahan sebelumnya. Itu bisa kita nilai bahwa pemerintah saat ini belum berdiri sendiri. Jadi pemerintah saat ini diminta mandiri oleh para mahasiswa, berdiri sendiri, Bapak Presiden. Jangan mau disetir oleh pihak manapun. Ya, kita semua rakyat Indonesia pasti menginginkan hal yang sama dengan teman-teman mahasiswa. Ia menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil saat ini dinilai lebih merugikan masyarakat. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menanggapi anggapan masyarakat yang beredar di media sosial terkait tagar Indonesia gelap. Ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana-sini, ujarnya dalam acara The Economic Insight 2025 di Jakarta. Menurut Luhut, meskipun Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, situasi di negara ini masih cukup baik. Dia menyebutkan bahwa masalah yang dihadapi Indonesia juga dialami negara lain, seperti kurangnya lapangan kerja. Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan telah memberdayakan 300 generasi muda untuk bekerja di Perum Peruri dalam mengelola GovTech. Selain itu, Luhut menambahkan bahwa Indonesia memiliki pasar yang besar dengan jumlah penduduk mencapai 282 juta jiwa per semester 1 2024 yang diprediksi akan meningkat menjadi 300 juta jiwa pada tahun 2030. Jadi kita harus lihat ini. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa we are doing right gitu. We are doing so good so far, tutupnya. Jadi di sini ada dua perspektifnya mahasiswa dan perspektifnya Pak Luhut. Menurut kalian yang benar yang mana nih? Kalau kalian gimana nih? Perspektif kalian lebih berat ke mahasiswa atau ke Pak Luhut? Tulis komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.